paling apa? Kita akan mau masuk ke kediaman Pak Wali Kota. Mau ada apa? Kulik terus ya, check it out. Ya, kita ketemu dengan Pak Wali pakai kaos Iwalan Walian. Ya apa bes? Kadang gaya kaos itu bes. Oh iya, enak. Loh, karena sekarang kita trending tertinggi boso Pak Walian loh. Arek cilik itu ternyata arek warung. Nah itu. Oh iya. Rada betul iya. Belajar bahasa Malang sama Acia. Kalau kamu pengen istirahat, kamu bilang sik yo, tak nindis kombet. Kalau lapar kamu bilang duh ewo, tak nakam yo. Mumpung isi. Ya, public space. Ngobrol, nanti mulai kita ngobrol. Ya. Artinya bahwa kan sesuatu. Tas dulu. Oh iya. Oscar, guys. Anak di fotonya. Pak Wali Kota. Siap. Hatur Mbak Nunggu. Oke. Semoga sehat selalu, Pak. Sarapan rek. Sehat. Iya, pakai sunipun, sak maksudnya. Biar nopo mawon. Yang kopi, kerupuk. Kerupuk terus rame nggih. Alhamdulillah lancar. Ingin foto kalau fotokan. Kula semerap punan. Wis ayo. Ayo dulu ya. Gini Kalau di dosen deket biasa. Gimana sak foto ayo. Gimana sak foto ayo. Ayo, oke, siap. Ayo 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Arema. 1, 3. Salam satu jiwa. Arema. Lah ayo ngomong salam satu jiwa yuk. Salam satu jiwa. Arema. Karena ini Sehat selalu Bapak. Hatur nuwun. Latihan apa niki? Latihan apa? Gratisan. Beli Pak. Resek yang di dodolan. Kenapa kamu mau foto ya sama Pak Wali ya? Ayo tak fotoin. Ayo tak fotoin sini. Ayo, dodol yuk. Ya semua apa di foto? Ya ini weh sini ayo. Kameranya yang Ayo 3, 2. Ini kamera. Ya udah ayo tak foto no. Ayo, aku tak tunggu ini. Didut tak foto no. Karo bapake.
Yo, ini bapak ya tidak. Gua tahu ya. Hah? Perut apa ini? Perutnya ayam, Pak. Perut ayam. Mbak papat 6 bulan. Ini masih Oh, beres. Di kelas lagi. Kayaknya aku Pas no biro. Ini. Iya. Masih ada bingung. 50. Dalam DNA ada yang ini. Nah. Tapi jauh kresek kok keder sih, Mbak? lah ini lah dikaikan. Ngerti yo kederi kali umak ning karepe. Ya dua lah beda itu ya. Kita jadi arena di bawah paling bener. Sila ya. Mari Bapak. Iya, Pak. Oh. Ya. Ini ya, Pak. Assalamualaikum. Bapak Dr. Haji Supiaji di Pasar Bareng pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Sekda. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada Bapak Dr. Haji Supiaji, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Malang kunci suara. Salam kreatif. Terima kasih. Sahabat-sahabat Komite Ekonomi Kreatif yang luar biasa yang saya banggakan, para bapak ibu undangan yang saya hormati, para bapak ibu dan saudara sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, sesungguhnya kami saya buka aja sedikit ini. Ya bapak ini nggak buka ya. Aman. Proses belajar pun juga kita lalui bersama. Jadi artinya saya melihat hari ini Kota Malang cukup luar biasa. Banyak yang rebutan, enak ya gue wali kota ilmu. Bahasa teman-teman seperti itu kalau seandainya ada konferensi kota kreatif. Kemarin juga di Riau ada konferensi kota kreatif dan beberapa kesempatan yang lain di ICCN.
bahasnya di Kota Malang. Saya ditelepon Pak Rektor, Pak tolong Pak, ada nanti case-nya dari jenengan, keynote-nya dari jenengan, tapi waktu itu cuma karena saya tahunya baru pagi, oh ternyata ini Universitas 11 Maret. Kenapa nyari di Malang? Karena di sini ekosistemnya sudah terbangun dengan baik, komunitasnya berjalan dengan baik, pemerintah juga punya satu-satunya misi yang masuk dalam misinya wali kota, ekonomi kreatif hanya Kota Malang. Misi yang kedua kan berbasis ekonomi kreatif, dan ternyata sekarang menjadi unggulan. Ya, dari 17 subsektor itu semuanya ada di Kota Malang. Tapi Malang seakan-akan ya sudah tahu duluan bahwa ke depan yang booming ya, kalau dari vision semuanya punya vision ya. Akan tetapi ya Malang yang sudah masuk ke Wonderful kan dua-duanya masuk. Wonderful Indonesia kan semuanya udah masuk. Tapi yang unik Malang ketika itu yang ngambil adalah aplikasi dan game dan Balikpapan kan, kita dengan Balikpapan. Tapi insya Allah Balikpapan ya mohon maaf aja mungkin dengan Malang ya jauh. MJF waktu itu ya dengan teman-teman komunitas kreatif ada station bagaimana memotret anak muda di Kota Malang ini yang luar biasa. Kita ajak kumpul, tidak ada kata lain ya. Orang-orang potensi yang tertecer itu diajak kumpul bareng-bareng ya, ngobrol tentang Malang ke depan. Dan alhamdulillah kita sudah penetapan 2 kali. Pertama di tahun 2019, sekarang tahun 2021. Tapi verifikasinya lebih susah di awal ketimbang sekarang. Kalau dulu belum ada namanya ekonomi kreatif yang dikuatkan. Kita membuat bagaimana roadmap-nya waktu itu yang membuat justru dari Kota Malang yang lebih duluan. Mohon maaf pagi-pagi sudah saya ajak bangun ya. Saya sendiri biasanya jam segini juga masih ya, lihat-lihat ya, kadang jam 7 udah ke lapangan, setengah 7 udah ke lapangan. Tapi kadang-kadang kalau santai ya masih istirahat. Karena apa? Karena biasanya malam saya gunakan untuk ya berpikir dan bagaimana supaya membangun Kota Malang ini adalah bersama-sama. Beberapa renungan-renungan yang dituangkan dalam bentuk macam-macam ya. Ini akan menjadi investasi yang akan bisa kita duduk bersama-sama. Monggo masukan-masukan nanti akan kita tampung. Masih ada waktu, saya insya Allah sampai jam 9:04 karena geser PC jam 9 ya. Terima kasih untuk diberikan kesempatan Mas Wiki. Lapor Pak Wali ya, jadi sebenarnya tidak ujuk-ujuk saja tiba-tiba kita hari ini kumpul di sini. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat itu belum habis, belum selesai. Bahkan kalau perlu, pasar tradisional atau pasar rakyat ini akan menjadi, kalau bahasanya Mas Wiki itu adalah creative hub. Karena banyak sekali teman-teman yang sejatinya diberi kesempatan untuk bertempat di pasar, pun kadang juga tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Pasar ini, pasar rakyat ini punya potensi. Saya kemarin nyatet ada 10 pasar dari 26 pasar rakyat punya potensi pariwisata yang langsung sekarang pun mau diaktifasi bisa. Tinggal janjian aja. Umpamanya contoh seperti pasar Bonol itu ada festival apa namanya Wedang Uwuh gratis. Pak Wali tidak tahu. Itu tinggal saja dibuat schedule-nya, kemudian pariwisata juga mencatat schedule-nya dan mencatat potensinya. Terus kemudian ada 8 dan termasuk 2 potensi untuk dijadikan convention hall versi murah. Jadi saya berharap bermimpi di pasar Baru Timur dan Barat, terutama pasar Baru Barat, itu mulai tahun sudah hampir masuk 16 tahun itu malfunction. Karena hanya terisi 30% dari total keseluruhan pedagang. Daripada itu cuman jadi tempatnya gelandangan, minta maaf. Mending itu dioptimalkan dan teman-teman kreatif kemarin sempat
sempat ngecek potensinya dan ternyata potensinya besar sekali. Jadi saya berharap nanti Mas Agus Kacong nanti akan ada pameran ada fashion di atasnya rooftopnya Pasar Baru Barat, karena rooftopnya bisa melihat 360 derajat. Saya berharap malah di situ, dan semua potensi pasar itu saya ada dan saya tabulasi sudah. Potensi 8 pasar termasuk 2 punya potensi co-working space, karena sebenarnya banyak anak muda kita itu pengen punya kantor, pengen punya tempat, meskipun mereka sekarang katakanlah bisnisnya IT, tapi mereka butuh alamat kantormu di mana, dan itu mestinya kita harus antisipasi. Karena jujur aja kayak anak-anaknya orang pasar pun mereka tidak mau di pasar lagi, tapi ketika pasar itu kemudian di rebranding, fisiknya dibetulkan, itu akan menjadi potensi co-working space dan potensi destinasi wisata yang luar biasa. Meskipun pertanyaannya yang saya takutkan adalah seperti yang ditanyakan oleh Ki Joko Rendi tadi, kreatif opo? Itu selalu pertanyaan yang saya takut. Karena apa takutnya? Komite ekonomi kreatif ini ada, tapi kreatifnya opo itu loh yang makanya saya akan selalu hadir di mana orang itu ketika bertanya kreatifnya opo. Jadi saya minta mungkin dari dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan ekonomi kreatif bisa support, tidak hanya dana saya pikir, karena kita potensi luar biasa banyak di pasar ini aja, termasuk kalau tidak di rebranding pasar ini tidak hanya kehilangan pedagangnya, karena kita tidak ada regenerasi sama kayak pertanian. Anak-anaknya petani malu untuk balik, mending saya kerja di Indomaret atau di Alfamart daripada saya mencangkul. Dan ini akan terjadi di pasar-pasar rakyat. Anak-anaknya saya pun anak yang pasar, tapi saya masih mikir 2-3 kali untuk jualan lagi di pasar. Dan ini harus kita antisipasi. Dan kalau mau tanya kreatifnya di mana, ya di sini ini kreatifnya Ki Joko Rendi. Bahwa kita hadir di ruang-ruang di mana sisi-sisi yang nggak kreatif itu nggak bisa datang. Jadi kalau saya melihat bahwa Pasar Baru Barat itu cuma tempat bernumpuknya sampah, kalau tadi Pak Kris tanya butuh buat makannya maggot, di sana itu setiap hari ada buat 1 sampai 2 ton kulitnya degan, sabutnya degan, seger kalau mau dibuat makan maggot. Tapi kan itu butuh hub, butuh kita untuk nyambungkan semua. Jadi kalau mau nanya Ki Joko Rendi, mungkin sabar dulu Ki Joko Rendi. Kreatifnya bukan kreatif yang ini untuk show, untuk pertunjukan, tapi kreatif yang memberikan nilai dari sesuatu yang nggak bernilai. Pasar sudah mulai nggak bernilai, dan jujur aja hari ini bagian dari ikhtiar kita meskipun kecil untuk memberikan nilai lebih dari sebenarnya pasar ini yang sudah mulai ditinggalkan. Musuhnya pasar itu 2, pasar modern dan pasar online. Jadi kalau kita memang punya kesadaran tinggi untuk menjadikan ini rumah kita dan kita menghidupi pasar rakyat ini, saya jamin anak-anaknya orang pasar tidak akan mau hidup atau mau teruskan jadi pedagang, mungkin itu. Terima kasih. Thank you. Iya, maturun. Ya, langsung ya. Ternyata itu sudah dijawab oleh Sam Taufik ya. Jadi gini, Ki Joko Rendi ya, yang saya maksudkan tadi, yang namanya pasar itu kan dalam tanda petik ini kan penjajahan, di sini adalah tempat bertemunya orang saat ini, dan kita tidak bisa menolak teknologi, tidak bisa menolak teknologi, tidak menutup kemungkinan 20 tahun ke depan pasar ini tempat pajang saja, pembelinya di rumah lah, itu kita siapkan. Hari ini satu-satunya mungkin di Jawa Timur dan bahkan Indonesia yang namanya Komite Ekonomi Kreatif rapatnya di pasar, ya mungkin hanya di Malang. Ya. Ini dalam artian sambil rebranding dan mengakuisisi eksistensi pasar rakyat. Ya, bahwa pasar rakyat jangan dipandang sebelah mata. Ketika kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan jalan literasi masyarakatnya, ya, makanya bahasanya aja sebetulnya kan sudah di bahasa undang-undang itu bukan pasar tradisional lagi, tapi pasar rakyat. Jadi saya ketika keliling itu saya belajar, saya mengamati, terus mau saya tarik ke Malang.
Malang mestinya justru lebih bisa ketimbang Jogja. Ekonomi kreatif banyak. Saling kreatif, kenapa silakan. Hari ini pada rapat komisi lukisan. Ada printer. Namanya ada ya? Namanya Sapu Intan. Tas gue. Ini minimal Ada kamu kan bahasa jauh-jauh ya kan di sini janjian semua tidak ada yang bisa dipakai. barang antik-antik semua. Biasanya ada penunggunya loh Bapak. Saya penunggunya. Kontemporer yang tahun 70-an ke atas. Kita ya. Biasa ya. Kita selalu Yes, langsung kita ya. Udah tahu sih, Pak. Untuk tahu sifat.